Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah, dan juga nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat kepada kita semua untuk beribadah kepadanya. Inilah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat tatkala kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang inilah yang diperintahkan agar kita terus menerus beribadah, continue dalam melakukan amal soleh sampai datang yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Nah, melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang biasanya kita kaji di Sabtu pekan yang keberapa? Pekan yang ketiga. Karena biasanya di pekan pertama Ustaz Agung beliau tidak bisa lagi, ya, maka Sabtu pekan pertama kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab pembatal-pembatal keislaman. Jadi insyaallah pembatal-pembatal keislaman hari Sabtu ketiga, dan insyaallah Sabtu pertama kita selesaikan dulu tentang kitab ini. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita jelaskan yaitu bahwa di antara pembatal keislaman itu orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah pelantara untuk meminta, baik itu meminta pertolongan atau juga meminta syafaat. Jelas
apa yang sudah kita bahas ini bagian daripada bentuk kesyirikan. Karena kaidahnya dan juga prinsip dalam berdoa, prinsip kita dalam meminta, tidak perlu menjadikan sesuatu sebagai pelantara. Cukup kita langsung meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Demikian pula Rasulullah berpesan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu menjadikan sesuatu sebagai pelantara untuk menyampaikan doa kita. Seperti misalnya menjadikan orang yang sudah mati menjadi pelantara untuk menyampaikan doa kita. Atau juga menjadikan orang yang sudah mati itu memberikan syafaat kepada kita. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga ada dua pembahasan yang penting yang sudah kita bahas, yaitu tentang tawassul dan juga tentang apa kemarin? Syafaat. Ya, ini dua perkara akidah. Ya, wajib untuk kita pahami, wajib untuk kita mengerti dengannya. Karena kalau kita salah dalam bertawassul, dalam meminta syafaat, maka bisa jadi jatuh kepada apa? Kesyirikan. Yang tadinya itu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, berubah menjadi perbuatan yang sangat hina, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nakidus Salis. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pembatal keislaman yang ketiga. Di kitab saya pembahasan An-Nakidus Salis. Ya, pembatal yang ketiga, malam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Malam yukaffiril musyrikin, di antara pembatal keislaman yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Au syakka fi kufrihim, atau dia meragukan kekufurannya. Au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan mazhab mereka, membenarkan pendapat mereka, ya, membenarkan kekufuran mereka. Kata muallif rahimahullah ta'ala, kafar, berarti dia telah apa? Kafir. Iya. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, itu orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka yang beragama bukan dengan agama Islam, ya, yang tidak mengkafirkan orang Buddha, Hindu, orang Nasrani, orang Yahudi, maka dia juga kafir. Ya, di antara akidah Islam bahwa kita wajib mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah, maka kita wajib mengkafirkannya. Bahkan termasuk ya pembatal keislaman juga bukan hanya tidak mengkafirkan, tapi dia ragu-ragu
juga, ya, padahal jelas-jelas dia beragama Buddha misalnya, jelas-jelas dia beragama Hindu misalnya, dia ragu-ragu ini orang Muslim atau kafir, ragu-ragu dia, atau juga dia membenarkan pendapat mereka di atas kekufuran, kafir. Dan poin ini, ya, dan memang pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang jumlahnya ada 10 ini, ya, ini semuanya berkaitan dengan perkara akidah, dan ini semua telah disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya. Artinya mereka yang terjatuh kepada 10 poin ini, dia betul-betul keluar dari Islam. Ya, jadi ijma para ulama. Demikian pula poin yang sedang kita bahas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad. Beliau mengatakan, walihada nukaffiru kullaman dala bighairi millatil muslimin. Oleh sebab itu, maka dari sini kami mengkafirkan setiap orang yang berada di atas agama selain agama Islam, wa waqafa fihim, dan dia yang sejalan dengan mereka, artinya sejalan dengan agama selain Islam, au syakka, atau ragu-ragu, au sahhaha mazhabahum, atau membenarkan pendapat mereka. Nah ini Al-Imam Qadiyat, imam besar, dia mengatakan seperti ini, ya, karena memang ini sudah menjadi akidah Islam yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Dan memang perkara akidah itu semua disepakati, berbeda dengan perkara fikih yang terkadang, ya, dalam masalah cabang-cabang fikih itu ada perbedaan yang tidak sampai perbedaan itu mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan perkara akidah, itu banyak yang disepakati oleh para ulama, sehingga menyelisihi kesepakatan tersebut berarti dia telah keluar dari Islam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini, ya, banyak kita dapati dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Maka inilah salah satu sebab pentingnya kita membahas kitab ini, jemaah, pembatal-pembatal keislaman, agar kita mengenal kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam padahal dia bukan Islam. Walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran wa Sunnah, tapi tidak menjadikan dalil tersebut, ya, sebagai hujjah dari pemahaman mereka. Justru pada dalil-dalil yang mereka pakai itu membantah pendapat mereka sendiri. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, tidak ada dalil yang digunakan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, oleh kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, melainkan di dalam dalil itu sendiri yang mereka pegang, dalil itu sendiri menjadi bantahan buat pendapat mereka. Paham gak maksudnya? Jadi semua dalil yang mereka jadikan untuk mendukung pendapatnya, ya, itu justru membantah mereka sendiri.
Nah, di antara kelompok yang ada di negeri kita, ya, yang jelas kelompok ini adalah kelompok yang kafir. Kita wajib mengkafirkan karena jelas kekufurannya, ya, yaitu sesuai dengan poin yang ketiga ini, itu kelompok jin, jaringan iblis laknatullah. Walaupun mereka menamakan jaringan Islam liberal, ya, sebutan jaringan Islam liberal tidak pantas disematkan kepada mereka. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan untuk tunduk dan patuh. Itulah Islam. Islam mengajarkan kita untuk taslim secara sempurna. Apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib membenarkan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabb, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim, dan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sempurna. Itulah prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Tunduk, patuh. Sedangkan jin mengajarkan kepada pengikutnya untuk apa? Membangkang, untuk membantah, untuk melawan, bukan untuk tunduk. Banyak pemikiran mereka yang justru membantah Al-Quran. Ya, amin. Iya. Jadi itu coba lihat, hampir setiap tahun kita mendengar celotehan mereka. Ya, mulai dari mereka membolehkan pernikahan sama jenis. Di antara tokoh mereka mengarang sebuah buku yang berjudul Indahnya Nikah Sesama Jenis. Ya. Kemudian baru-baru ini, ya, mereka menghalalkan apa yang jelas Allah haramkan, membolehkan hubungan badan di luar nikah yang dianggap itu tidak melanggar nilai-nilai agama Islam, menghalalkan zina, enggak ada. Dan kita, ya, harus betul-betul memiliki ilmu yang kuat agar tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, makanya mereka lebih pantas dikatakan jaringan iblis laknatullah. Kenapa? Karena yang mengajarkan untuk membantah, melawan adalah siapa? Iblis. Makhluk pertama yang membantah, membangkang siapa? Iblis. Ya. Nah, jadi di antara pemikiran jin yang berkaitan dengan pembahasan kita, di mana mereka itu tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka mengatakan bahwa semua agama sama. Kufur jangan sekalian ungkapan ini. Ya. Kalau dikatakan semua agama sama, agama Nasrani, agama Yahudi sama dengan agama Islam, mereka mengatakan tidak boleh, mereka dikatakan kafir, cukup dikatakan non-muslim. Ya, berarti ini menyalahi ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Dan mereka ketika mengatakan semua agama sama, mereka berlogika bahwa semua orang ketika beribadah
tujuan mereka adalah satu. Mereka menyembah Allah. Ya. Jadi tata caranya saja yang berbeda. Muslim ke masjid, orang Nasrani kemana? Ke gereja. Orang Yahudi Sinagog. kemana? Sinagog. Ya, orang Buddha vihara. Orang Hindu Pura. Pura. Ya. Jadi caranya berbeda. Ada yang ke masjid, ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu kan. Cuma tujuannya sama. Tujuan kita kemana? Allah. Mereka juga kalau ditanya mau kemana? Ke Tuhan yang menciptakan. Bagaikan sebuah roda, porosnya satu, jari-jarinya itu kan banyak ya cabang-cabangnya. Jadi itu caranya berbeda, tapi porosnya sama. Demikian pula orang dalam beragama, kata mereka seperti itu. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama. Mereka Muslim ketika ditanya apa tujuan beribadah, pengen masuk surga. Orang Nasrani ditanya tujuannya apa ibadah, pengen masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Makanya sama semuanya. Makanya semua agama sama. Jelas ini pemikiran yang kufur, yang batil. Ya, memang kalau pakai logika seperti itu, itulah kerjaannya orang-orang sekuler, liberal, selalu dia pakai logika mereka. Dan itulah mereka yang diajarkan di bangku kuliah mereka, yaitu mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ya, ilmu yang lebih mengedepankan akal. Dan mereka pun sudah diajarkan bagaimana cara berdebat, yaitu dalam ilmu kalam. Ya memang kalau kita berdebat dengan mereka, kalau sudah pakai akal, kita pasti kalah, ya, karena prinsipnya sudah berbeda. Dasar hukum kita adalah Al-Quran wa Sunnah, adapun mereka pakai akal. Itu jelas kufur. Kenapa? Karena bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran, di antaranya bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jelas. Sungguh telah kafir. Siapa yang bilang ini? Allah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah itu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Berarti orang-orang Nasrani, Kristen, yang mereka berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Isa mereka katakan adalah anak Tuhan. Demikian pula orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Kafir jelas. Kafir. Ya. Kalau katakan sungguh telah kafir. Jadi menetapkan mereka kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dikemanakan ayat ini jika memang orang-orang Yahudi itu tidak dikatakan kafir? Mau kita buang ayat ini? Kalau dikatakan orang Nasrani itu dikatakan tidak kafir. Ya, demikian pula Allah menyebutkan dalam surat yang sering kita baca, surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, dari ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Bahkan Allah mengatakan bukan hanya kafir, mereka berada di neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, tegas.
Allah katakan mereka kafir. Dan inilah akidah, ya, akidah yang tidak bisa kita tawar-tawar. Kita wajib meyakini bahwa selain, ya, selain yang beragama Islam maka kafir. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahad min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar dari umat ini, baik itu Yahudi Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak mengikuti risalah itu, tidak mengikuti agama Islam, illa min ashabin nar, melainkan mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Ya. Nah, jadi pemahaman yang mengatakan semua agama sama adalah batil. Ya, termasuk bentuk kekufuran, menyalahi ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Apa sih syubhat mereka yang mengatakan bahwa semua agama sama? Jadi, ya, itulah yang sering saya sampaikan bahwa semua kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, ya, mereka juga memiliki apa? Dalil. Mereka punya dalil, jemaah. Jil ketika mengatakan semua agama sama punya dalil. Kalau tadi kita sudah sampaikan pakai logika mereka, ya kan? Tapi mereka juga punya dalil Al-Quran. Dalil mereka yang mereka jadikan menyatakan semua agama sama itu surat Al-Baqarah ayat 62. Ya, ayat 62. Bagaimana bunyinya? Perhatikan jemaah. Ini mereka jadikan dalil. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang maksudnya? Hadu, orang-orang Yahudi. Wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wan nasr, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang pengikut nabi-nabi sebelumnya. Man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, semuanya ini. Wa amila sholiha, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka semua mendapatkan ganjaran di sisi Rabb mereka. Paham gak jemaah? Lagi-lagi orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, as-Sabiin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang melakukan amal soleh, mereka semua dapat apa? Berarti di antara mereka dapat ganjaran tadi siapa? Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Berarti ayat ini menjelaskan orang Yahudi dengan ibadah yang mereka lakukan, orang Nasrani dengan ritual yang mereka lakukan, mereka juga dapat apa? Ganjaran. Berarti semua agama sama. Betul gak jemaah? Nah ini ayatnya. Mau kita kemanakan ayat ini? Bertentangan gak dengan ayat tadi surat Al-Bayyinah yang dikatakan bahwa seorang kafir disuruh orang-orang Yahudi Nasrani gimana? Neraka jahanam. Tapi dalam ayat ini dijelaskan Yahudi Nasrani dapat apa? Ganjaran. Gimana? Kalau saya jawab? Ini ganjaran benar, ajruhum inda rabbihim, pahala. Namanya ganjaran apa? Ya pahala kan, ajruhum inda rabbihim. Bahkan dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka diberikan suatu keutamaan, yaitu mereka tidak memiliki rasa takut, sedih, khawatir nanti pada hari kiamat, tapi mereka bahagia. Jadi jawab gimana? Gimana?
Hah? Sebelum dia apa? Nah, ahsan. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, Nasrani yang apa? Dulu, ya, sebelum mereka merubah kitab mereka. Jadi kan pengikutnya Nabi Musa, ya, mereka kan dikatakan Yahudi. Mereka juga lurus dulunya gitu kan, sebelum mereka merubah kitab-kitab mereka. Orang Nasrani pengikutnya Nabi Isa, dulu Muslim gak mereka? Muslim lurus ya kan? Karena mereka merubah ajaran mereka, maka mereka kafir. Nah ini memang perlunya kita memahami sebuah ayat, kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, melihat bagaimana penafsiran para ulama. Jangan ngambil ya mentahnya saja gitu kan, ya memotong sebagian ayat. Nah ini kita nggak bisa seperti itu. Makanya ternyata ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, as-Sabi'in yang mereka lurus. Karena kan orang-orang Yahudi dulu juga dikatakan pengikutnya Nabi Musa yang beriman. Yang banyak Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Ada yang membangkang, ada yang ikut bersama Nabi Musa. Dan memang di dalam Al-Quran yang paling banyak Allah sebutkan tentang kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, kaum yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran itu kaum Bani Israel. Kenapa jemaah sekalian? Ya, karena sifat Bani Israel itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan umat Islam, dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya lebih banyak disebutkan tentang Bani Israel. Ya, orang-orang Bani Israel di antara sifat buruk mereka itu adalah suka melakukan hilah. Apa itu hilah? Tipu daya, menghalalkan apa yang haram. Sudah jelas-jelas mereka dilarang mencari ikan pada hari apa? Hari Sabtu. Mereka melakukan hilah tipu daya, yaitu mereka pasang jaring di hari Jumat. Ternyata sifat ini juga banyak ya terkena pada umat Islam yang sudah jelas-jelas haram. Mereka mencoba untuk menghalalkan. Sudah jelas-jelas istri yang ditalak 3 kali, maka disebut namanya talak bain. Enggak boleh dinikahin lagi kecuali kalau istrinya itu nikah dengan laki-laki lain. Setelah dijimai dan dicerai baru dia bisa kembali lagi. Nah ini mereka melakukan gila. Bagaimana cara supaya boleh? Temannya disuruh ngawinin istrinya itu, ya kan? Nah inilah disebut namanya gila. Dan banyak sifat-sifat yang lain. Ya, jadi itu subhat mereka. Yang mereka berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 62. Ini jelas, ya, menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Dan juga jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain jin, di antara kelompok yang mereka tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah adalah kelompok wihdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Merasakan kelompok ini jemaah, dan ada di negeri kita kelompok seperti ini. Ya, kelompok al-ilhad atau al-ittihad, keyakinan di mana Allah itu bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Tokoh mereka yang muncul pada tahun 600 Hijriah, 630 atau 600 berapa gitu ya, pokoknya 600-an, yang bernama Ibnu Arabi dan juga ya Ibnu Farid. Ini tokoh gembong dari kelompok ini Wihdatul Wujud, di
mana kelompok ini mengatakan bahwa Allah itu bersatu dengan apa? Dengan makhluknya. Jadi ketika engkau melihat makhluk maka itulah Allah. Maka di antara syair yang dibuat oleh Ibnu Arabi, wa mal kilabu illa ilahuna wa mal hinziru illa ilahuna. Ya. Tidak ada anjing, tidak ada babi, melainkan itu adalah Tuhan kami. Karena mereka beranggapan bahwa Allah itu bersatu dengan babi, Allah itu bersatu dengan anjing. Di antara pemahaman mereka bahwa iblis adalah makhluk yang paling bertauhid. Jadi makhluk ini jangan mengatakan seperti itu. Iblis adalah makhluk yang paling bertauhid. Kenapa? Hah? Karena dia nggak mau sujud kepada Adam, ya kan? Dia mau sujud sama siapa? Sama Allah. Makanya dikatakan makhluk yang paling bertauhid. Iblis. Jelas-jelas Allah sesat. Firaun, manusia yang paling beriman di muka bumi. Itu kata mereka. Kenapa? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dia adalah orang yang paling beriman. Karena yang namanya Allah itu bersatu dengan dirinya. Ya. Karena dia meyakini Allah itu bersatu dengan dirinya, maka dikatakan orang yang paling beriman. Ini jelas kufur. Ya kan? Jelas kufur karena apa? Karena tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kelompok ini jelas telah keluar dari Islam. Ya, karena menyalahi prinsip iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa jihad yang paling utama adalah jihad memerangi mereka dengan cara membantah mereka. Dan pemahaman ini ya memang namanya itu sudah bukan lidah telujur lagi. Mereka berganti baju dan pemahaman lidah telujur ini banyak diikuti oleh jaringan Islam liberal. Makanya ya dulu kita sempat dihebohkan dengan berita ada mahasiswa UIN yang membuat spanduk yang mengatakan anjingku akbar. Pernah dengar nggak dulu? Iya kan? Ya itu berawal dari akidah ini. Kemudian juga mereka mengatakan Tuhan membusuk. Naudzubillah, ini kalimat-kalimat kufur. Ya, kalimat-kalimat kufur yang berasal dari ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat. Makanya haram ya mas sekalian, ya kita mempelajari ilmu filsafat. Gak boleh. Kalau di situ dia kuliah ada mata pelajaran ilmu filsafat yang diikuti, terutama di UIN ya kan banyak sekali ilmu-ilmu seperti ini. Ini jelas bukan dari Islam. Ilmu ini adalah ilmu Yunani kuno yang diterjemahkan di dalam Islam, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga inilah yang merusak agama Islam. Ya, jadi itu jawaban sekalian. Jelas ya. Jadi dua kelompok yang mereka termasuk dalam pembahasan kita ini yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yaitu kelompok apa tadi? Jil. Terus apa lagi? Wahdatul wujud. Selanjutnya, kenapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu kafir? Alasannya kenapa? Kenapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu kafir? Kenapa orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama di atas selain agama Islam itu kafir? Yang pertama, karena orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik itu sama saja mendustakan Al-Quran dan
as-sunnah. Makanya kalau kita pelajari macam-macam kufur, bentuk-bentuk orang itu keluar dari Islam, ada kufur juhud, pengingkaran, ada juga kufur takdzib, kufur mendustakan. Ya. Dan di antara alasan kenapa orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik itu dikatakan kafir, karena dia telah mendustakan apa? Al-Quran was sunnah. Karena secara jelas tadi kita sebutkan dalil-dalil bahwasanya Al-Quran menyatakan orang yang menyembah selain Allah adalah kafir. Orang yang beragama selain Islam adalah kafir. Berarti kalau dia tidak mengkafirkan, sama saja dia mendustakan Al-Quran. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut ditolak, tidak diterima, dan dia termasuk orang yang merugi. Jelas ayatnya. Ya, makanya ini termasuk mendustakan Al-Quran. Dan yang kedua alasannya, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang kafir, sama saja mengingkari kalimat La ilaha illallah. Sama saja mengingkari kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang menjadi kunci surga, kalimat yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir, kalimat yang dengannya seorang itu dikatakan muslim. Ya. Jadi dia mengingkari kalimat apa ini? La ilaha illallah. Karena konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah, dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang harus memenuhi dua rukun, an-nafi wal isbat. Penafian yaitu kita meniadakan Tuhan selain Allah. Kemudian al-isbat yaitu menetapkan bahwasannya Rabb yang berhak ibadah hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua sebab kenapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu dikatakan kafir. Yang pertama karena mendustakan Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan yang kedua apa? Mengingkari kalimat tauhid La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya jamaah sekalian? Sampai sini jelas ya? Iya. Dan tentu perkara yang menjadi pembahasan kita, ya, bahwa kita tidak boleh tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir. Ini orang-orang yang sudah jelas apa kekufurannya. Yahudi, Nasrani, Buddha itu jelas. Adapun mereka yang belum jelas kekufurannya, artinya masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kekufurannya, maka ini bukan termasuk pembahasan kita. Apa diantaranya orang yang diperselisihkan kekafirannya? Orang yang meninggalkan sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat, dalam hadis dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kami dan mereka itu orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Sekarang kalau ada orang yang tidak sholat, boleh nggak kita bilang kafir? Hah? Kan Nabi bilang apa? Kafir. Ya. Kalau kita tidak mengatakan kafir, termasuk dalam pembahasan ini enggak? Apakah termasuk
pembatal keislaman, orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Nah ini makanya saya katakan bahwa tentang orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga pembahasan ini bukan menjadi pembahasan kita sekarang, ya. Namun pada intinya tentang orang yang meninggalkan sholat, ya, memang ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan mutlak kafir dia, keluar dari Islam. Namun pendapat yang kuat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dirinci. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat. Ketika ditanya, sholat itu tidak wajib. Yang namanya sholat, ya, yang penting kita jujur. Jadi orang apa yang rajin sholat tapi gak jujur. Beragama itu mas sholat gak penting. Yang penting kita jadi orang baik. Atau sholat itu yang penting eling kaulah Gusti, ingat sama siapa? Sama Allah. Seperti orang-orang Kejawen. Maka ketika dia meyakini sholat itu tidak wajib, berarti dia baru dikatakan apa? Kafir. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sholatnya malas-malasan, ogah-ogahan, sholat rajin pas tanggal 1 karena baru gajian. Tapi kalau sudah tanggal 25, 27, 30 malas-malasan. Kenapa? Ya, maka orang seperti ini kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, dia tidak kafir. Tapi dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan harus dibunuh orang yang tidak sholat. Karena meninggalkan sholat adalah dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Dosa besar yang paling besar dari dosa membunuh, berzina. Ya, ada pula yang mengatakan harus ta'zir, harus dipukul. Ya, makanya ancaman orang yang tidak sholat itu sangat dahsyat. Di antaranya mereka akan diceburkan ke dalam neraka Sakor, ya, dikumpulkan bersama Firaun, Haman, Qarun. Nah itu, ya, jadi pembahasan kita ini hanya berkaitan dengan orang-orang yang jelas apa kekufurannya. Dan dari pembahasan ini juga, ya, kita ambil suatu faedah bahwa kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang, tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dalam pembahasan ini juga kita dapat ambil faedah, kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang-orang yang tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan orang-orang yang mereka beragama di atas agama Islam. Kalau hanya sekedar dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, ya, maka kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Karena ini termasuk dosa besar. Jangankan mengkafirkan, mencela saja, menghina saja, menghardik, ngata-ngatain saudara kita, ini termasuk dosa besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sibabul muslimi fusukun. Mencela, menghardik, menghina seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah bentuk kekufuran. Ini mencela saja merupakan bentuk kefasikan. Apalagi kalau menuduh dia kafir, memanggil dia kafir, suka mengkafir-kafirkan, si fulan kafir, fulanah kafir, maka ini jelas dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim,
yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Apa kata Nabi? La yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufur. Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada saudaranya dengan kefasikan. Dia mengatakan kepada saudaranya, "Hei fasik," atau dia mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir." Illa irtaddat alaih, bisa jadi kekufuran itu pindah kepada dirinya. Illam yakun sahibu kadzalik, jika tuduhan yang dia lontarkan kepada saudaranya itu tidak ada. Ya, ini bahaya kafir mengkafirkan. Bisa jadi kekufuran itu balik kepada orang yang apa? Memvonis. Demikian pula Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi kekufuran kembali kepada dirinya yang memvonis. Bahayanya mas sekalian, bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang suka kafir mengkafirkan. Manhaj yang suka kafir mengkafirkan adalah manhajnya orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij, karena bahaya kafir mengkafirkan itu sangatlah dahsyat. Bermula kafir mengkafirkan, kemudian yang kedua menghalalkan darahnya. Kalau sudah menghalalkan darahnya, mereka berusaha untuk membunuh dengan cara mereka melakukan pengeboman, teror, ya, pembunuhan dan yang lainnya. Itulah mereka yang melakukan bom bunuh diri, diledakkan depan polisi, mungkin depan umum, karena berangkat dari akidah ini yang mereka mengatakan pemerintah kita dikatakan apa? Kafir. TNI, polisi, togut. Nah, ini berasal dari keyakinan ini, bahaya. Jadi akibat kafir mengkafirkan ini adalah perkara yang sangat bahaya. Yang menjadi sebab ya munculnya lahirnya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan ada dua kelompok yang kerjaannya itu suka kafir mengkafirkan. Ya. Kalau tadi sudah kita bahas kelompok yang tidak mau mengkafirkan, siapa jemaah tadi? Jadi satu lagi siapa? Tidak tuduh. Sekarang kita bahas kelompok yang kerjaannya suka apa? Kafir mengkafirkan. Siapa di antara kelompok yang suka kafir mengkafirkan? Syiah. Syiah Ar-Rafidah. Yang pemahaman Syiah ini berasal dari orang Yahudi. Siapa dia? Abdullah bin Sabah, yang menjadi perusak ajaran Islam. Ya, Abdullah bin Sabah, di mana orang-orang Syiah mereka mengkafirkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah mereka, dan ini tertulis dalam kitab-kitab mereka, bahwa semua sahabat sepeninggal Nabi SAW semuanya murtad, kecuali Ali, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar, Salman Al-Farisi. Selain itu murtad. Itu kata mereka. Ya, karena mereka mendukung kekhilafahan siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka yang mendukung, menyepakati bahwasanya khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kafir kata mereka. Itu orang-orang Syiah. Ya, bahkan juga di kitab mereka, mereka selalu berlepas diri. Bahkan mereka mendoakan keburukan kepada 4 berhala yang mereka anggap ini tokoh perusak
Ya, ketika mereka menziarahi kuburan 4 orang ini, bukan malah mendoakan ampunan, tapi mendoakan laknat. Siapakah 4 tokoh yang mereka katakan berhala itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa satu lagi? Aisyah. Bukan. Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dari laki-laki. Dari perempuan juga ada 4, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummul Hakam. Ini 4 wanita yang mereka katakan berhala. Dan kebencian mereka kepada orang-orang ini mereka jadikan sebuah ritual ibadah khusus dengan cara mereka mendoakan keburukan, laknat. Makanya kalau mereka menziarahi kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, yang mereka selalu baca adalah Allahumma al'an bisonamai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah 2 patung Quraisy dan kedua putrinya. Kedua patung Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar. Kedua putrinya siapa? Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Ya. Dan di setiap satu Muharram mereka ya merajam Aisyah dengan cara mereka ambil kambing atau anjing gitu kan. Mereka tulis di badannya itu Aisyah, kemudian ditimpain sampai mati. Mereka niatkan seperti merajam Aisyah. Dan mereka meyakini nanti pada hari kiamat setelah muncul Imam Mahdi, menurut mereka setelah keluar imam-imam mereka, maka mereka akan menggali kuburan Aisyah dan Aisyah akan dirajam, disalib. Nah itulah keyakinan mereka seperti itu. Makanya ketika mereka menziarahi kuburan Baqi, mereka selalu mencari-cari kuburan siapa? Aisyah. Dulu pernah terjadi pada tahun berapa itu saya lupa. Ya, mereka berhasil mencari tahu kuburan Aisyah. Ketika askar polisi di sana itu lengah, ya mereka meludahi, menginjak-injak, bahkan mereka sampai ingin menggalinya. Namun diketahui oleh polisi, akhirnya mereka semua ditangkap. Jadi begitu jamaah sekalian. Mereka berusaha, kebencian mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Karena ini menjadi akidah mereka jamaah. Ya, menjadi prinsip dasar mereka yang benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sampai sekarang Syiah Al-Houthi yang ada di Yaman itu tidak henti-hentinya menyerang Saudi Arabia. Ya, terakhir mereka berhasil telah mengebom kilang minyak terbesar di dunia. Ya, yang biasa pakai roda selalu ditangkal gitu kan. Ya, sekarang mereka pakai apa itu? Pakai drone. Berhasil dibom. Dan terus setiap hari mereka berusaha. Sasaran mereka yang paling empuk adalah itu kota Mekah, Madinah, yang mereka ingin bom. Dan memang cita-cita mereka ingin menguasai kota Madinah dan Mekah. Dan dari dulu mereka pernah menguasai. Syiah Fatimiyah yang berasal dari Bahrain dulu pernah mencuri Hajar Aswad. 20 tahun Ka'bah tanpa Hajar Aswad dicuri sama orang-orang Syiah Fatimiyah. Ya, namun ternyata ya mereka selalu ditimpa wabah, penyakit, malapetaka. Akhirnya mereka kembalikan lagi itu Hajar Aswadnya. Dan itulah keyakinan mereka. Ya, nah, jadi ini orang-orang Syiah yang suka mengkafirkan para sahabat. Padahal jelas para sahabat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk dalam surga. Walaupun amal mereka sedikit dibanding dengan amal kita yang begitu banyak, amal kita tidak ada apa-apanya. Apa kata Nabi SAW? Seandainya mereka para sahabat berinfak dengan emas 1 mud, ya, dibandingkan dengan infak selain sahabat, itu walaupun mereka berinfak dengan 1 gunung Uhud, itu tidak ada apa-apanya. Karena ketakwaan, keimanan mereka yang sangat luar biasa.
bagaimana kesabaran mereka menghadapi ujian yang bertubi-tubi dalam rangka untuk mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua yang suka kafir mengkafirkan, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang mereka nanti di neraka akan menjadi anjing-anjing neraka, dan di akhir zaman mereka akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Nabi mengatakan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya manusia yang ada di muka bumi ini, yang selalu menimbulkan fitnah. Tuba liman qatalahum aw qataluh, maka berbahagialah bagi dia yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij atau mereka yang membunuh orang-orang Khawarij. Memang di zaman sekarang nggak ada yang mau disebut sebagai apa? Khawarij, nggak ada yang mau. Tetapi kalau pemikirannya sama, hakikatnya sama, maka tetap itu dikatakan Khawarij. Di antara benih-benih Khawarij adalah suka kafir mengkafirkan. Ya. Polisi dianggap kafir, pemimpin dianggap kafir karena tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Maka hati-hati dengan ya kelompok-kelompok seperti ini yang suka kafir mengkafirkan. Yang Nabi SAW mengatakan hum kilabuna, mereka adalah anjing neraka. Ya. Jadi itu ya dua kelompok yang suka kafir mengkafirkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kaidah-kaidah khusus dalam masalah kafir mengkafirkan. Nah, ini perlu dicatat kaidah-kaidahnya. Di antara kaidah-kaidah kafir mengkafirkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama, bahwa kafir mengkafirkan adalah hukum syariat. Ya, kafir mengkafirkan adalah hukum syariat. Yang namanya hukum syariat harus berasal dari mana? Al-Quran wa Sunnah. Iya. Nah, jadi kafir mengkafirkan adalah hukum syariat dan hak murni bagi Allah. Jadi mengatakan fulan kafir, ya, itu hak murni bagi Allah, bukan hak perorangan, bukan hak paguyuban, bukan hak kelompok-kelompok tertentu. Karena memang kafir mengkafirkan ini bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti keinginan, tapi ini berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi kita nggak boleh main-main. Nasrani, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang yang berada di atas agama Kristen, Katolik, itu jelas kafir. Karena memang apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa orang yang sudah masuk Islam secara yakin, orang yang sudah masuk Islam secara yakin, dengan dia mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh dikafirkan hanya sebatas dengan dugaan-dugaan saja. Ya. Jadi orang yang masuk Islam secara yakin, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh dikafirkan sebatas dengan dugaan-dugaan saja. Ya. Jadi hanya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan, maka ini tidak bisa kita keluarkan dari keislamannya. Karena tadi bahaya yang sudah kita sampaikan. Seperti kisah siapa? Usama bin Zaid, di mana dia telah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat
La ilaha illallah. Karena prasangkanya, karena dugaannya. Karena kan saat itu dia mengejar musuh, dikejar gitu kan. Nah ternyata musuh ini mendapati jalan buntu. Mundur kena, maju kena. Mungkin kata Usama, ayo lu mau kemana lu? Udah gak ada jalan. Akhirnya ketika Usama meluruskan pedangnya, dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Dugaan Usama, ini orang masuk Islam karena takut apa? Takut pedang, takut dibunuh. Akhirnya dibunuhlah orang tersebut. Sampailah berita tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan kepada Nabi. Dan Nabi bertanya, apakah orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Na'am ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, dan dia beralasan, aku membunuhnya karena aku menduga dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangmu. Kata Nabi, ya, kenapa engkau tidak bedah saja hatinya, biar engkau tahu bagaimana maksud hatinya. Dan Nabi terus berulang-ulang seperti itu. Ya, dan Nabi marah kepada Usama saat itu. Makanya sampai Usama ya tidak ikut pada perang Siffin, pada perang Jamal, karena kita tahu kedua peperangan tersebut fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dia khawatir membunuh seorang muslim. Nah ini jadi hanya sekedar dugaan saja, nggak bisa kita katakan dia kafir sampai ada bukti yang sangat jelas. Ini kaidah yang kedua. Yang ketiga, orang yang jatuh ke dalam perbuatan kufur, orang yang jatuh ke dalam perbuatan kufur, seperti misalnya dia menyembah kubur, ya, karena ketidaktahuannya belum bisa dikafirkan. Sampai ditegakkan padanya hujjah, dan dihilangkan subhat. Iya. Jadi kan terkadang kita dapati ada orang yang menyembah kubur, jelas ini kesyirikan ya kan. Tapi kita nggak boleh serta-merta mengatakan bahwa sebulan itu kafir dia. Kenapa? Karena bisa jadi dia menyembah kubur itu karena dia tidak tahu. Karena sejak kecil dia hidup di tengah-tengah ya seperti itu kebiasaannya. Tapi tetap kewajiban kita untuk apa? Mendakwahi. Kalau dia menolak, ya ini udah urusan dia, dia tidak menentang hujah, ya. Dan ini pun masih perkara-perkara yang berat untuk dikatakan kafir. Jadi pada intinya orang yang terjatuh kepada kekufuran, dia melakukan praktek-praktek kufur yang apabila dia tidak tahu, maka kita tidak bisa mengatakan dia kafir. Kemudian kaidah yang terakhir, yang keempat, harus dibedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Harus dibedakan antara apa? Takfir mutlak dan takfir muayyan. Nah, apa itu takfir mutlak? Takfir mutlak artinya mengkafirkan secara umum. Itu maksudnya ya, mengkafirkan secara umum. Kalau takfir muayyan artinya mengkafirkan perorangan. Fulan kafir, itu namanya takfir apa? Muayyan. Harus dibedakan nih. Kalau takfir mutlak boleh enggak? Takfir mutlak boleh. Sekali lagi, harus bedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak artinya mengkafirkan secara umum. Adapun takfir muayyan, kita mengkafirkan perorangan. Ini yang tidak apa? Yang tidak boleh.
Contoh, kita mengatakan seperti ini. Orang-orang yang menyembah kubur, mereka adalah orang-orang musyrik. Boleh nggak jemaah? Boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada orang yang menyembah kubur, boleh kita katakan, fulan kafir, musyrik. Boleh nggak? Nah, ini nggak boleh. Muayyan. Kenapa nggak boleh? Karena bisa jadi dia menyembah kubur karena dia tidak tahu. Ya, seperti dalam sebuah hadis, ada seorang yang berpesan sebelum meninggal, yang dia ucapannya ini seakan-akan meragukan tentang kemampuan Allah. Dia mengatakan, seandainya aku mati nanti, maka bakar. Habis dibakar, kumpulkan debunya. Kemudian habis itu buang ke laut sampai tidak tersisa sama sekali. Ya, kalau memang Allah mampu, kata dia, kalau memang Allah mampu, Allah akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah dirasakan oleh seorang. Dalam hal ini dia meragukan Allah itu mampu untuk untuk mengembalikan seperti semula. Dan ternyata dia pun meninggal dan dijalankan wasiatnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia menjawab, karena aku takut kepadamu ya Allah. Ya, alasannya apa? Karena aku takut kepadamu ya Allah. Nah ini, dan Allah mengampuni dia. Ya, dan Allah mengampuni dia karena dia meragukan, dianggap Allah itu maha mampu untuk melakukan itu. Dan dia melakukan itu semua karena dia takut kepada Allah. Niatnya bagus, tapi caranya apa? Yang salah. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ini menjadi suatu faedah bahwa terkadang orang itu terjatuh kepada kesalahan. Dia anggap itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal salah. Ya, jadi ini intinya kafir mengkafirkan adalah masalah yang berat. Ya, apalagi konsekuensi dari kafir itu sangatlah berat. Kalau orang itu dikatakan kafir, non muslim, bukan Islam, maka konsekuensinya sangat banyak. Di antaranya kita tidak boleh mencintai dia, menanamkan kebencian kepada dia. Kita harus menanamkan kebencian. Ya, karena prinsip dasar Islam apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya keras kepada siapa? Orang kafir, menanamkan kebencian. Ada pun sesama muslim berkasih sayang, berlemah lembut. Di zaman sekarang sangat disayangkan. Muslim bertentangan dengan ayat ini. Ya, sebagian kaum muslimin di mana mereka loyalitas cinta kepada orang kafir, gerejanya diapain? Dimarahin. Giliran kajian dibubarin. Ya, muslim dibilang radikal. Nah, ini seperti itu, dituduh teroris. Orang yang cadar dibilang teroris dan yang lainnya. Nah, ini jelas bertentangan dengan ayat ini. Mereka dengan orang kafir bermesra-mesraan, menjalin hubungan, ya, toleransi yang kebablasan. Ini sangat disayangkan di zaman sekarang. Justru, ya, Allah tegaskan asyiddaa'u 'alal kufar. Kita gak boleh mesra-mesraan dengan mereka, berloyalitas dengan mereka. Bukan berarti Islam itu intoleran, bukan zaman sekali.
Ya, kita harus pahami pengertian toleransi itu. Toleransi itu bukan kita ikut nimbrung ke dalam ritual mereka, bukan. Toleransi dalam beragama, udah kita biarkan mereka beragama. Jangan usik dia, jangan ganggu dia, biarin dia beragama. Ya. Tapi bukan berarti kita ikut-ikutan ke gereja sampai buat film gitu kan. Ke gereja sama. Dan muncul dari sini juga statement-statement, lebih baik pemimpin kafir yang adil, jujur daripada muslim yang korup. Ini kalimat yang batil bukan jemaah? Batil. Emang muslim yang jujur kagak ada? Banyak. Ya. Nah ini jadi konsekuensinya kalau dikatakan kafir, kita wajib untuk membencinya, tidak boleh loyalitas. Kemudian juga kalau dikatakan kafir, kalau dia mati disolati enggak. Perlu dikapanin? Enggak. Dimandikan? Enggak. Dikuburkan? Iya, dikuburkan. Mau bau, kuburin. Tapi dikuburkan di mana mereka? Dikuburkan bersama orang-orang kafir. Makanya kuburan itu harus dibedakan. Kalau kita berjalan di pemakaman kaum muslimin, baca doa, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah al-afiyah nas'alullakum wa lakumul afiyah. Kita doakan kalau kita berjalan di kuburan umat Islam. Tapi kalau kita berjalan di kuburan orang kafir, apa kita baca? Apa yang kita baca jemaah? Nyumpahi masuk neraka jemaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui yang dia bertanya, bagaimana aku melewati kubur orang kafir? Apa kata Nabi? Idza mararta bi kubril kafir fabashshirhum bin nar. Apabila engkau melewati kuburan orang kafir, maka kabarkanlah kepada mereka tentang neraka. Apa kata orang Arab Badui? Ini PR buat aku. Setiap aku melewati orang kafir, neraka. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau kuburan siapa? Orang kafir. Kalau memang jelas mereka dalam keadaan kubur. Nah itu. Jadi makanya harus dibedakan, harus dicampur. Ya. Dan juga kalau dikatakan kafir, tidak saling mewarisi. La yarisul muslim al kafir wal kafir muslim. Gak boleh saling mewarisi. Walaupun anaknya kaya raya, bapaknya kafir, bapaknya nggak dapat. Bapaknya kaya raya, kafir, anaknya muslim, dapat ya? Enggak dapat. Ya, jadi tidak bisa saling mewarisi. Dan juga tidak boleh menikahi jadi wali. Bahkan juga tidak boleh wanita muslim menikah dengan laki-laki kafir. Bahkan dalam pernikahan jika salah satunya ada yang murtad, maka cerai secara otomatis. Walaupun istrinya nggak mau diceraikan, walaupun suaminya nggak mau menceraikan, tetap secara otomatis bisa. Ya. Nah, dan juga tidak boleh mendoakan kebaikan. Tidak boleh. Ya, misalnya pas takziah boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh pas takziah. Semoga amal ibadah keluarga bapak diterima. Semoga amal ibadah mayit ya diterima di sisi Allah. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Nah itulah dikatakan konsekuensi kalau dia apa? Kafir. Ya, cukup ya mas sekalian. Jadi intinya poin yang pertama termasuk pembatalan keislaman yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan atau membenarkan pendapat mereka. Dan tadi sudah kita sebutkan ya, kelompok ini adalah kelompok siapa tadi? Jil dan Wihdatul Wujud. Kemudian kebalikan kelompok yang suka mengkafirkan siapa tadi? Iya.
Ya, bagaimana cara mengingatkan dan mengajak orang yang sudah mengenal salat namun dia masih ragu? Ya, mungkin banyak ya metode-metode, cara-cara agar dia lebih yakin lagi. Yang pertama, Waalaikumsalam. Mau pulang deh. Jadi yang pertama, dalam bab apa yang dia ragu, ajak dia menghadiri kajian-kajian yang membahas tentang manhaj seperti ini, ya, agar dia lebih kuat lagi. Ajak hadir kajian-kajian yang mungkin pengisinya, ustadznya, penyampaian itu mudah dipahami, mudah dimengerti, enak didengar. Ini penting, karena biasanya orang seperti ini ada banyak syubhat. Yang kedua, kalau memang kadang kita memberikan penjelasan namun kurang mengena, maka mungkin ajak untuk berziarah ke rumah ustaz atau ketemu ustaz gitu kan. Dia menanyakan langsung hal-hal yang dia ragu. Itu mungkin langkah-langkahnya. Yang ketiga, atau mungkin kita berikan dan kirimkan video-video ceramah-ceramah yang itu berkaitan dengan perkara-perkara yang meragukan bagi dia. Ya, dan itu banyak caranya mas kalian. Ya itu mungkin yang saya tahu caranya. Iya, tadi dikatakan pahala para sahabat dibandingkan kita sekarang jauh lebih besar. Pahala untuk para sahabat. Bagaimana dengan riwayat? Jika kita saat ini mengamalkan sunnah, pahalanya 50 kali lipat dari para sahabat. Mohon penjelasannya. Ya, 6 jamaah sekalian. Hadis tentang bahwasanya orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman, yang tentu ujiannya itu sangat berat, maka pahalanya itu 50 kali lipat dari para sahabat. Kata-kata 50 kali lipat di sini ya bukan berarti menunjukkan kita itu, karena kita yang mengamalkan itu ya. Bukan berarti orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman itu mereka lebih mulia dari para sahabat. Tidak. Ini hanya sekedar keutamaan, menjelaskan tentang keutamaan dia, keutamaan amalan yang dia lakukan. Ya, bukan menunjukkan dia itu lebih apa? Lebih mulia. Beda. Sama seperti kita katakan orang yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia membaca Al-Quran, berzikir sampai matahari terbit sedikit ombak, dia kerjakan sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti apa? Haji dan umroh. Apakah kita mencukupkan dengan seperti ini gak perlu umroh? Apakah sama umroh dengan pahala seperti itu? Tidak. Nah ini juga dengan tahap seperti ini. Ya, kita itu gak ada apa-apa dengan sahabat. Jadi seperti itu jemaah. Boleh diulang doa jika kita melewati kuburan kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahla diyar. Jadi kalau mau ditulis kata kuncinya, tulis di Google. Assalamualaikum ya ahla diyar. Ya, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang isinya mendoakan keselamatan kepada penghuni kubur agar mereka mendapatkan rahmat.
Tapi sebenarnya tadi saya ingin bahas tentang ada satu masalah juga, ya kita tidak boleh memvonis orang itu masuk surga atau masuk neraka. Ya kita hanya berharap, berdoa. Bagaimana cara menyanggah perkataan seorang yang sudah murtad mengatakan Allah tidak mungkin menciptakan manusia untuk disiksa di neraka? Ya, Allah tidak mungkin. Bagaimana dikatakan tidak mungkin ya? Artinya Allah itu maha bisa melakukan sesuatu. Ya, makanya yang harus dipahami bahwa kita tinggal di dunia ini adalah sebagai darul ibtila, ujian. Ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala ya sudah tahu tentang orang itu masuk surga atau masuk neraka. Nasib orang itu ya sudah ditentukan, masuk surga atau masuk neraka. Dengan ujian-ujian tersebut itulah yang menjadi penentu buat dia. Ya. Dan segala sesuatu itu maha mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk surga dan juga ada yang masuk neraka. Jadi hal-hal seperti itu itulah yang wajib kita imani. Adapun dia yang sudah murtad, ya, kalau kita memang sudah mendakwahi tapi dia tetap dalam kondisi seperti itu, kita hanya bisa mendoakan. Memang yaitulah orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kotoran, ya dosa, kemudian was-was. Memang sulit menerima dengan syariat yang sudah ditetapkan. Makanya nikmat yang sangat besar yang sekalian adalah nikmat di mana kita diberikan kemudahan untuk bisa membenarkan, yakin, percaya. Karena memang dalam Islam itu kuncinya hanya al-iman, percaya, yakin. Ya walaupun kita tidak pernah melihat, walaupun kita tidak pernah tidak pernah menyaksikan tentang adanya alam kubur, surga, neraka, itu pada prinsipnya kita hanya apa? Mengimani. Ya. Maka hilangkan keraguan-keraguan, was-was yang terkadang di benak kita berpikir, emang ada surga ya? Emang nanti orang itu akan dihidupkan lagi? Nah, itu namanya was-was syaitan. Ya, segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan. Penyakit was-was kuncinya adalah kita jangan ambil pusing, jangan dihiraukan. Ada seorang ayah yang dari muda sampai sekarang usia sudah masuk 80 tahun dan semasa hidupnya tidak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah. Apakah anak dari ayah tersebut bisa meminta ampunan dosa buat ayahnya? Dan bagaimana hukum ayah ini? Apa tetap kita tidak boleh menyebut dirinya kafir? Nah, kalau dia masih beragama Islam, KTP-nya Islam, ya, dan dia masih mengakui Islam adalah agama yang benar, ya, dan dia mungkin tidak sholat, ya karena mungkin malas dan yang lainnya, maka masih ada harapan bagi anak untuk mendoakan ya kebaikan buat dia, mendoakan agar dia memohonkan agar dia diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia masih hidup, ini kesempatan bagi seorang anak usia dia 80 tahun, ya kalau bisa dia harus lebih dekat lagi. Kalau memang misalnya orang tuanya di kampung, dia di Jakarta, anaknya di Jakarta, maka ya orang tuanya kalau bisa bawa ke Jakarta. Kalau memang tidak bisa, maka anaknya harus berusaha mungkin setiap minggu, setiap bulan untuk bisa mengunjunginya. Pokoknya terus berusaha untuk menyadarkan dia agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya masih ada harapan bagi dia untuk bertobat.
mumpung dia masih hidup, ya, masih sadar, belum pikun gitu kan. Karena itu sebagai upaya kita untuk berdakwah. Ya, itu masih bisa. Kalau memang dia sudah mati gitu kan, maka kita mintakan ampun agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, sekarang lagi viral pembahasan di pemerintah untuk larangan menggunakan apa? Cadar. Ya. Tapi yang saya dengar, dia melarang cadar itu bukan karena Islam melarang cadar, dia tidak membawa nama-nama agama. Tapi yang dia sampaikan itu ya karena memang dia seorang pegawai gitu kan, masuk kantor harus membuka wajahnya. Bahkan yang pakai helm pun harus apa? Membuka wajahnya. Nah, kita tahu bahwa hukum cadar sunnah, sedangkan mematuhi pemimpin pemerintah adalah wajib. Jadi kalau aturan itu benar-benar disarikan, bagaimana? Kalau memang itu disahkan ya, kalau itu disahkan bagaimana sikap kita? Iya. Rasulullah mengatakan taat kepada pemerintah, ya ini sudah menjadi akidah kita, yaitu wajib ya. Namun tentunya as-sam'u wa tha'ah, yang mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan maksiat. Ya, memang kalau secara hukum cadar itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun dikatakan kita tidak boleh taat kepada pemimpin dalam perkara maksiat, itu perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ya, makanya dalam masalah seperti ini, kalau memang dia beranggapan cadar itu adalah wajib, dia boleh untuk tidak mentaati. Ya, makanya jika terus mendapatkan pertentangan dan yang lainnya, maka solusinya adalah wanita tersebut harus apa? Resign. Dan itu fitrah, harus fitrah sebagai wanita. Ya, fitrah wanita itu bukan bekerja di luar, tapi Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Jadi wanita itu tempat tinggal di mana? Di rumah. Jadi kalau ada aturan seperti itu dan dia meyakini cadar itu ada suatu keharusan yang harus dipakai, maka dia apa? Resign. Tapi kalau dia beranggapan sunnah, yang namanya sunnah, ya kan, tidak wajib, ya, maka dia boleh untuk apa namanya melepasnya dan tidak berdosa dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan dosa pernah menggunjing jiwa orang, tapi orang tersebut sudah tidak mempermasalahkan, melupakan? Apakah orang yang tergibah masih harus meminta maaf? Kan sudah tidak dipermasalahkan. Ya, bagaimana dirinya meminta maaf kepada kalau memang itu kita lihat dia tidak mempermasalahkan, sudah selesai. Berarti kan zahirnya dia sudah apa? Memaafkan. Kecuali kalau memang dia masih mungkin ya, makanya perhatikan ghibah. Misalnya kita pernah menggibai orang lain, kalau dia tidak tahu kalau kita gibahin dia akan tahu kalau kita lagi apa? Gibahin dia. Maka taubatnya itu gak harus minta maaf. Yang penting taubatnya itu kita menyudahi dan ngomongin lagi, kita counter, artinya kita ganti ngomongin apa? Kebaikan dia. Ini. Yang kedua, kalau dia tahu kita ngomongin dia, ini baru kita minta apa? Minta maaf. Baru kita minta maaf. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak mempermasalahkan, sudah melupakan, ya sudah. Ya, artinya kita berbuat baik sama dia,
Dan juga tadi kita bicarakan kebaikan dia, jangan lagi kita membicarakan keburukan dia. Dan bagaimana dengan meminta maaf kepada mantan? Karena pernah dibangun orang tersebut. Udah, jangan dikit-dikit lagi ya. Nanti kita lama masih kembali. Kalau kita menengok orang kafir sakit, boleh kita mengucapkan semoga cepat sembuh? Boleh ya jemaah? Boleh. Ya, boleh. Bahkan ya itu kalau ada kesempatan untuk mendakwahi, dakwahkan. Ya. Bagaimana Rasulullah pernah menjenguk orangnya, seorang anak kecil yang sakit ya, dan berhasil memasukkan ke dalam agama Islam. Bagaimana jika suami melarang istri mengalah baca Al-Quran, tapi suami saja yang baca, istri suruh ngurus anak aja. Kalau baca nunggu ada waktu luang, maksudnya istri disuruh mengalah Pak Ustaz. Iya, harus seperti itu. Dan ketika dia ngurus anak enggak baca Al-Quran, itu pahalanya lebih utama daripada dia baca Al-Quran. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi istri udah, saya aja yang baca Al-Quran kata suami itu kan, kamu ngurus anak, ya, maka pahalanya itu lebih utama daripada dia baca Al-Quran tapi kagak ngurus anak. Karena ngurus anak kewajiban, baca Al-Quran sifatnya hanya sunnah. Ya misalnya baca soal kahfi, dia kalau baca soal kahfi misalnya, ya anaknya gak kurus, gak ada yang mandiin, gak ada yang numpahin, ya kan? Maka ya kalau dia baca Quran sampai melalaikan kewajiban itu, bukan malah pahala tapi dapat apa? Dosa. Ya. Dan cukup suaminya yang baca, istrinya apa? Sambil mau menganggap ngedengerin. Ya, amin aja Bapak ya. Ya, demikian. Semoga kajian ini bermanfaat. Berarti selanjutnya pembatas kesamaan itu berapa? Apa yang keempat ya, Pak? Yang keempat, man ittaqada anna ghayra hadi nabi akmal min hadihi. Barang siapa yang bersikap bahwasanya selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Nanti kita akan bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.